Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi pada edisi kali ini. Kita akan membicarakan tentang kepuasan hidup, life satisfaction, yang mana memang setiap individu, siapapun dia, pasti pernah merasakan yang namanya kepuasan dalam hidupnya. Memang kepuasan hidup adalah penilaian secara kognitif, secara psikologi ya, mengenai keadaan individu yang dirasakan dengan keadaan yang dianggap sebagai standar ideal atas area-area utama dalam hidup yang dianggap penting, seperti hubungan interpersonal, kesehatan, pekerjaan, pendapatan, spiritualitas, gaya hidup, dan jaringan pertemanan dan keluarga. Sahabat, kepuasan hidup memang sering dirasakan oleh siapapun, entah dirinya sebagai seorang orang kantoran lah, dengan berbagai status dan jabatan yang dimiliki, oleh seorang yang memang mungkin pekerjaannya sebagai petani, pedagang, nelayan, atau siapapun, pasti di dalam hidupnya akan merasakan yang namanya kepuasan dalam hidupnya. Secara definitif, salah satu tokoh psikologi seperti Harlock misalnya mendefinisikan tentang kepuasan hidup adalah kebahagiaan yang timbul dari pemenuhan kebutuhan atau harapan dan merupakan penyebab atau sarana untuk menikmati. Itu menurut Harlock. Sementara kepuasan hidup atau life satisfaction menurut Santrok, bahwa yang dimaksud dengan kepuasan hidup adalah kesejahteraan psikologis secara umum atau kepuasan terhadap kehidupan secara keseluruhan. Jadi mengambil dari dua definisi ini sebenarnya ya sangat simpel ya untuk mengukur atau melihat tentang apa sih yang namanya kepuasan hidup itu sebenarnya. Ya. Ada beberapa aspek tentang kepuasan hidup para sahabat. Jadi Harlock membagi tiga tentang aspek dari kepuasan hidup tersebut. Yang pertama adalah sikap menerima ya. Jadi istilah menerima diri sini bagaimana individu berusaha melakukan penyesuaian diri, baik diri sebagai individu maupun diri secara sosial. Jadi dia berusaha untuk luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, menempatkan diri baik pada aspek status dan kehidupannya, bagaimana dia bisa diterima dan bagaimana dia memaknai dirinya sebagai apapun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang kedua, kasih sayang. Nah, individu dalam kehidupan sehari-harinya tentunya di tengah-tengah kehidupan masyarakat ya harus menunjukkan suatu perilaku yang betul-betul menggambarkan tingginya kasih sayang individu tersebut terhadap orang lain. Entah akan dia tunjukkan dalam bentuk lemah lembutnya tutur perkataan, halusnya suatu tindakan ketika melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Aspek yang ketiga adalah prestasi. Nah, prestasi di sini akan diraih oleh individu ketika individu tersebut melakukan suatu kerja keras, entah dirinya sebagai seorang pejabat, sebagai seorang petani, sebagai seorang pedagang maupun nelayan.
maka dari dari kerja kerasnya tersebut dia akan memperoleh suatu prestasi yang memang ia harapkan atau yang ia dambakan. Selanjutnya sahabat, bahwa dalam kepuasan hidup itu sendiri ada beberapa karakteristik yang dimiliki individu untuk kita pahami seperti apa sebenarnya orang yang betul-betul memiliki kepuasan dalam hidupnya itu. Yang pertama, karakteristik yang dimiliki oleh seseorang yang kepuasan hidupnya dapat ia peroleh, dapat ia lalui dalam kesehariannya. Yang pertama terkait dengan penerimaan diri, self acceptance, yang ditunjukkan oleh diri individu itu sendiri. Jadi secara fisik misalnya, dia berusaha untuk menerima kondisi fisiknya apapun adanya, dia tetap berusaha bersyukur terkait dengan apa yang telah diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Dia tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah merasa kecewa dengan kondisi fisik yang diberikan oleh Tuhan, apapun kondisinya. Kedua, terkait dengan diri dalam keluarga, statusnya di dalam keluarga juga. Dia berusaha untuk menerima kondisi dirinya. Kalau umpamanya dia sudah membangun kehidupan keluarga, dia seorang laki-laki, maka dia harus menerima kodrat dirinya sebagai kepala keluarga dan harus melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepala keluarga dengan baik, memberikan contoh dan suri tauladan terhadap istri dan anak-anaknya. Demikian juga seorang perempuan yang dikodratkan dalam keluarga menjadi seorang ibu rumah tangga, dia juga berusaha bagaimana mendidik putra-putrinya dengan baik dan berusaha menjadi istri yang soleha, taat terhadap suaminya. Secara sosial, sahabat-sahabat sekalian, jadi penerimaan yang dimaksud, dia berusaha untuk menempatkan dirinya secara sosial, baik dalam lingkungan status maupun apapun ya yang disandangnya dalam kehidupan sosial, dia berusaha untuk selalu mensyukurinya dan menerima kondisi dirinya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Itu sahabat-sahabat. Selanjutnya, karakteristik individu yang ya telah menjalani kepuasan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan positif dengan orang lain. Dia berusaha untuk melakukan hubungan atau membina hubungan positif dengan orang lain, ya, positive relations with others. Jadi siapapun anggota masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, dia berusaha untuk membangun interaksi dan komunikasi secara positif dengan orang lain. Jadi berusaha untuk ketika berkumpul, ketika duduk bersama dengan orang lain, hanyalah kebaikan-kebaikan yang ia sampaikan tentang orang lain, ya, bukan malah justru memunculkan hal-hal yang negatif mengenai orang lain tersebut. Selanjutnya, karakteristik yang perlu dimiliki sahabat, yaitu adalah karakteristik yang muncul pada diri individu yang telah menunjukkan kepuasan hidupnya adalah tentang kemandirian, jadi otonomi. Ya, dia sebagai individu, sebagai pribadi tentunya memiliki kemandirian penuh untuk mengatur diri dan keluarganya. Dia tidak memiliki ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap orang lain, walaupun dia memiliki, ya, tidak akan pernah lepas sebagai individu hubungannya dengan orang lain di lingkungan sekitarnya itu. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah penguasaan terhadap lingkungan. Jadi environmental mastery. Jadi individu yang telah menjalani hidupnya secara puas atau menunjukkan kepuasan hidupnya, yaitu dia akan berusaha untuk betul-betul memahami di kondisi sosial seperti apa ia hidup, di kondisi masyarakat yang memiliki budaya seperti apa yang hidup, sehingga dengan pemahaman terhadap
lingkungan sekitarnya, baik secara budaya, tradisi maupun spiritual keagamaannya, dia akan berupaya untuk betul-betul memahami, menguasai tentang kondisi lingkungannya itu dengan baik. Selanjutnya sahabat, karakteristik individu yang telah menjalani kepuasan hidupnya dengan baik adalah dia betul-betul memahami tentang tujuan hidupnya, purpose in life, ya, betul-betul memahami tentang tujuan hidupnya, ya. Jadi kita sebenarnya ini hidup ini tujuannya untuk apa, dan dalam prosesnya kita yang harus kita lakukan dalam hidup ini apa, itu yang harus kita pahami. Tentunya kalau kita kembali kepada agama, dan tentunya kepada agama yang saya miliki, tujuan hidup kita di sini hanyalah untuk beribadah. Beribadah dalam segala seginya. Artinya apa? Bahwa hal apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini yang dimaksud dalam tanda petik adalah hal-hal yang positif. Kita tidak bisa menjadikan hal-hal negatif itu menjadi suatu ibadah itu. Jadi tidak demikian. Itu saya kira sahabat ya. Selanjutnya karakteristik yang ditunjukkan oleh pribadi yang telah menjalani kepuasan hidupnya adalah perkembangan pribadi, ya, personal growth. Jadi individu yang telah menunjukkan atau menjalani kepuasan hidupnya dengan baik, tentunya di sini dia akan menjelma sebagai individu yang melalui kehidupannya dengan baik, ya, melalui menjalani proses perkembangan fisiknya juga dengan baik. Dia berusaha untuk menjaga ya kesehatan fisiknya baik dengan cara menjaga pola makan, ya, mengatur istirahat dengan baik, ya, termasuk bagaimana berolahraga dengan cukup. Terus yang kedua, secara kognitif tentunya dia berusaha untuk selalu positive thinking. Karena dengan positive thinking, maka individu itu akan senantiasa memiliki pemikiran-pemikiran yang sehat, baik hubungannya secara vertikal kepada Sang Maha Pencipta maupun secara horizontal kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Secara emosional, maka juga dia berusaha untuk memanage atau mengelola emosinya dengan baik. Ya, dia tidak pernah euforia dengan sesuatu yang membuat dia bangga, atau tidak pernah terlalu sedih karena dia mendapatkan suatu cobaan dalam kehidupannya itu. Selanjutnya sahabat, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap kepuasan hidup seseorang. Yang pertama adalah faktor hubungan sosial. Kita pahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari siapapun dia di dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakatnya, melakukan komunikasi, tentunya dari hubungan ini akan banyak mempengaruhi terhadap diri individu itu sendiri, baik terkait dengan gaya hidup, ya, maupun yang lainnya. Itu ya yang mempengaruhi. Terus yang kedua, pekerjaan dan pendapatan. Nah, ini juga sangat mempengaruhi terhadap kepuasan hidup seseorang itu. Pekerjaan yang mungkin dianggap bergengsi, terus terukur dengan reward yang diterima di situ, juga akan sangat mempengaruhi terhadap kepuasan hidup seseorang. Sekarang ada pekerjaan yang dinilai sangat berat, menguras tenaga, tetapi satu sisi reward yang didapatkan sangat kecil, dan di sini juga akan sangat mempengaruhi terhadap kepuasan hidup. Apakah dia betul-betul menerima terhadap reward yang diberikan, yang diterima, atau justru ada kekecewaan. Jadi pekerjaan dan pendapatan di sini sangat mempengaruhi terhadap life satisfaction seseorang. Yang ketiga adalah tentang kesehatan dan umur panjang. Nah, kesehatan fisik kita tentunya, baik kesehatan fisik, kognitif, maupun ya kesehatan aspek spiritual juga tentunya di sini akan juga sangat mempengaruhi terhadap kepuasan dalam hidup. Umur panjang yang dimaksud di sini tentunya adalah umur panjang yang digunakan
apa namanya, untuk hal-hal positif tentunya para sahabatnya. Bukan hanya sebatas umur panjang, tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini tidak akan pernah mendapatkan yang namanya kepuasan dalam hidup. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi terhadap kepuasan hidup adalah kebermanfaatan individu itu sendiri secara sosial. Nah, orang-orang yang dalam hidupnya betul-betul memiliki manfaat besar terhadap lingkungan sekitarnya, entah itu mengenai masalah bermanfaat ilmu yang dimiliki, terus banyaknya harta yang dimiliki, ya, kepeduliannya yang tinggi terhadap masyarakat, maka dia betul-betul akan merasakan makna dalam kehidupan sehari-hari, ya, dengan kepuasan hidupnya itu. Nah, itu ya mungkin sahabat, kita mungkin sebentar nanti ya akan melihat satu contoh, ya, bagaimana orang yang mendapatkan kepuasan hidup, ya, mungkin salah satunya karena dia menerima suatu reward dari prestasinya yang dia miliki. Mungkin bisa kita lihat. Satu dulu. Lihat ke kamera. Kenapa nggak di sana aja? Dari sana. Coba Pak. Ada. Cepat aja, cepat. Sahabat, itu satu contoh tentang salah satu pemberian reward, ya, dari seorang pimpinan di fakultas yang diberikan pada mahasiswa terkait dengan prestasinya dalam suatu perlombaan membuat suatu produksi film, dan dari perlombaan tersebut diberikan satu reward kepada salah satu peserta yang dianggap hasil produksi filmnya itu memiliki kriteria yang dianggap sesuai dengan beberapa aspek penilaian yang diinginkan oleh beberapa juri yang ditentukan oleh suatu lembaga di situ. Nah, betapa kelihatan di situ tadi teman-teman peserta dari Putri yang menerima reward atau penghargaan dari lembaga atas prestasinya dalam perlombaan untuk membuat produksi film itu. Mungkin itu ya sahabat, kupasan mengenai kepuasan hidup atau life satisfaction. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan banyak contoh terkait dengan kepuasan hidup di sini, walaupun dalam pembahasannya secara normatif tadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita ketengahkan mengenai contoh-contoh individu yang menjalani atau mendapatkan kepuasan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.